Kenapa sebuah berita yang benar itu bisa menjadi salah jika diterima oleh orang yang mungkin salah membaca caption atau karena Anda salah memberi caption? Berikut penjelasannya. Tidak jarang kita menerima sebuah berita yang benar dari media yang benar. Misalnya kalau sekarang yang sedang ramai tuh ya tentang COVID lah, tentang apa lagi. Beberapa media yang mungkin teman-teman sempat baca misalnya, ya kalau dekat-dekat di tempat kita nih misalnya ada sebuah rumah yang didatangin ambulan gitu ya. Karena warganya disangka positif atau sudah memang positif gitu. Kemudian berita itu muncul di sebuah media atau di beberapa media, walaupun sayang medianya banyak tapi fotonya sama semua. Ya itulah kenyataannya ya. Medianya ratusan tapi fotonya sama semua. Berarti fotonya di-share, nggak ngambil sendiri. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting beritanya benar. Jadi media A.com, B.com, C.com itu beritanya benar dan beritanya memang benar gitu, bisa diverifikasi. Apakah sebuah berita yang benar itu bisa membuat jadi gaduh? Bisa saja. Salah satunya adalah karena seseorang memberikan caption terhadap berita itu kemudian disebarkan. Contohnya begini. Misalnya ada sebuah rumah yang didatangin ambulan, petugas karena disangka sudah positif dan memang positif gitu ya. Kemudian berita itu muncul di media mainstream, di apa.com gitulah, teman-teman tahulah. Kemudian ada tetangga desa yang mengutip berita itu, ya kan, di capture misalnya, kemudian dia sebarkan di Facebooknya. Ini saya tidak sedang mengarahkan ke video yang semalam viral ya. Saya nggak peduli soal itu, karena saya punya komitmen untuk tidak menyebarkan berita. Saya punya videonya. Videonya ada di sini, terus caption dia juga ada di sini, tapi saya punya komitmen untuk nggak ngomongin itu. Nah ini contoh aja nih, contoh. Jadi jangan ada yang tersinggung, contoh aja. Terus dia tulis misalnya nih, dan tulisan ini nggak sesuai dengan caption ini. Maksudnya saya ingin menyontohkan aja. Misalnya dia tulis gini, dia capture, terus dia tulis, tuh kan bener apa yang gue bilang, desa itu tuh penyebar penyakit. Nah misalnya, ini misalnya nih, jangan tersinggung, misalnya, dan kalimatnya nggak gitu. Ini misalnya aja, misalnya kalimatnya kayak gitu. Kemudian dia share di Facebook, dia share di grup WhatsApp, dia share di Twitter, dia share di manalah pokoknya di semua media sosial. Maka saat itu akan banyak orang yang membaca caption Anda. Kalau yang membaca caption Anda adalah orang yang sepemahaman dengan Anda, maka biasanya akan mengaminkan, kemudian men-share lagi. Gitu kan. Kalimat Anda tuh akan di-share kemana-mana. Tapi yang kedua ini yang bahaya nih. Kalau yang men-share berita Anda adalah orang yang tidak sepaham dengan Anda. Misalnya, tetangga rumah yang diambil pasiennya itu misalnya. Atau desa yang dianggap menurut Anda menyebarkan penyakit itu pasti nggak sepaham kan? Maka mereka akan terganggu dengan berita itu. Bukan terganggu dengan berita yang benarnya dari medianya itu, tapi terganggu dengan caption Anda. Maka saat itu juga caption Anda ini atau status Anda itu akan menyebar makin luas di desa tersebut. Dan tahukah Anda, mulai saat itu maka makin banyak orang yang menulis kata-kata yang tidak wajar. Misalnya nih ya, kalau dalam bahasa Sunda, tenggelan bae budakna, datengin rumahnya, seret anaknya, suruh minta maaf, dan lain sebagainya. Nah, tahukah teman-teman, kalau kalimat-kalimat itu sudah mulai muncul, maka terjadilah provokasi. Ketika misalnya aksi provokatif ini sudah terjadi, maka pada saat itu biasanya aparat pun akan sangat sulit menanganinya. Karena biasanya rombongan orang tuh akan datang banyak. Tapi apakah itu bisa disalahkan? Menurut saya agak sulit untuk bisa menyalahkan, karena biasanya orang kan sudah terpancing ya.
Sudah mah kita sedang berada dalam kondisi musibah, kemudian ada orang yang menulis seperti itu jadi malah membuat orang sakit hati gitu. Maka disinilah sebenarnya perlu bijak bermedia sosial. Dari awal semua orang termasuk saya mengatakan ayo dong bijak bermedia sosial. Jika Anda menerima informasi, walaupun itu benar informasinya, akan menjadi tidak benar ketika Anda mengolahnya dengan caption yang salah. Maka dari mulai sekarang, jika Anda menerima informasi, baik itu dari media mainstream, apalagi hanya dari media sosial, berhenti di Anda, cukup menjadi bahan pengetahuan Anda saja, karena bisa jadi sebagian dari kita sedang benar-benar sangat sensitif terhadap sebuah berita. Di ujung video ini saya ingin kembali mengingatkan untuk sahabat-sahabat saya, keluarga-keluarga saya yang sedang ditimpa musibah karena sebagian lainnya harus dinyatakan positif COVID. Semoga tetap diberikan kesabaran, dan siapapun teman-teman yang berada di lingkungan itu, seputaran itu, ayo kita sama-sama jaga kondisivitas. Sahabat-sahabat kita sedang butuh dukungan dari kita semuanya. Tetap sehat, jaga terus kesehatan keluarga Anda. Semangat!